Sejak kecil saya ditinggal ibu saya. Sebab orang tua saya berpisah. Ayah saya tidak menafkahi kami hingga saya dewasa. Ayah saya mempunyai hutang piutang yang uangnya murni dia gunakan sendiri. Apakah saya memiliki kewajiban melunasi hutang tersebut? Saya juga bercita-cita menikah Ustadz, tapi beliau tak meridhoi. Seandainya seorang ayah meninggal dunia, dia meninggalkan hutang, hutangnya dibayar melalui tirkah. Tirkah adalah harta warisannya. Dalilnya mana? Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Harta warisan tidak boleh dibagi sebelum diambil wasiat sepertiga dan dibayarkan hutang. Keluarkan wasiat sepertiga, dibayarkan hutang, baru boleh dibagi. Jadi orang meninggal itu hutangnya dibayarkan melalui tirkah, melalui harta warisan. Adapun anak, apakah wajib seorang anak membayarkan hutang orang tuanya dari uangnya pribadi? Tidak wajib. Tapi kalau dia mau berbakti, maka dia bayarkan. Engkau mau berbakti kepada ayahmu, bayarkanlah. Kalau kau tak mau membayarkan, tidak apa-apa, karena engkau tidak wajib menurut hukum Islam. Harta wajib dibayarkan dari harta ahli waris yang ditinggalkan. Jelas? Tapi saya tidak menyuruhmu untuk durhaka kepada orang tua. Walaupun orang tuamu tak memberimu makan dan dia tidak memberimu nafkah. Sekarang setelah kau remaja dewasa mau nikah, lalu kau bayarkan, kau anak yang luar biasa. Allah akan membukakan pintu rezekimu dan anakmu akan menjadi anak yang berbakti kepadamu. Adapun orang tuamu yang tak baik, khudh ma safa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Toh dia sudah meninggal dunia. Maka orang yang meninggal dunia itu, kata Nabi SAW, uzkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal sebut yang baik-baiknya saja. Jelas? Saya nanya, hukum orang yang meninggalkan sholat karena sakit. Karena kemarin saya meninggalkan sholat untuk menjaga ibu saya yang sakit. Orang yang tidak bisa sholat berdiri, maka dia sholat duduk. Allahu Akbar. Rukuknya agak rendah, sujudnya lebih rendah. Kalau dia tidak bisa duduk, kepalanya ke utara, kakinya ke selatan, kepalanya menghadap kiblat, miring. Miring kan tempat tidurnya. Kalau nggak bisa miring, karena tulangnya retak, dia telentang. Rukuk sujudnya pakai kedipan mata. Allahu Akbar. Allah. Kalau dia tidak bisa juga, kita sholatkan. Namanya sholat jenazah. La kafarata laha illa dzalik. Kalau air kencingnya netes terus, dimandikan, dicucikan, dibersihkan, pakaikan pampers setelah masuk waktu. Sebelum masuk waktu tak boleh. Setelah azan, pakaikan pampers, wudukan. Tak bisa wuduk, tayammum kan? Lalu kemudian sholat jamak, tidak pakai qashar. Zuhur 4, asar 4. Nanti maghrib 3, isya 4. Jadi sholat dia 3 waktu. Subuh, zuhur, tarik asar, maghrib, tarik isya. Tidak ada yang menggugurkan sholat. La kafarata laha illa dzalik. Mudah-mudahan anak-anak sabar mengurus orang tuanya. Amin. Tak sabar kau mengurus orang tuamu. Berapa lama sudah kau urus orang tuamu ini? Sudah 3 bulan Pak Ustadz, saya lelah. Seandainya dulu dia berkata seperti yang sama, kau sudah mati sekarang. Seandainya dulu orang tuamu berkata, aku lelah ngurus kau nak, kau uruslah diri. Udah, kita ini udah mati semua. 5 tahun, 10 tahun dia ngurus kita. Kita memandikan dia cuma 3 kali, dia memandikan kita 10 kali. Ngerawat. Kalau orang tuamu masih ada,
berarti Allah sedang meletakkan sesuatu yang mulia pada dirimu, tiket surga. Ridallahu fi ridal walidain, ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Kata talak satu, apakah sudah jatuh talak tiga apa belum? Talak tiga bisa jatuh dalam 3 majelis. Di dapur, ku talak kau. Di ruang tamu, ku talak kamu. Di ruang depan, 3. Atau di satu majelis, ku talak engkau sebanyak bintang di langit. Jatuh dia 3. Tapi yang memutuskan perkara itu di Indonesia adalah Bapak Hakim. Maka mesti dilaporkan ke hakim, nanti hakim bersidang dan hakim memutuskan berdasarkan hakim ketua dan hakim anggota memutuskan talak ini adalah 1 atau 2 atau 3. Ustadz tidak berhak, maka tanyalah kepada Bapak Hakim di PA Pengadilan Agama Kota Palu. Karena kalau ditanya Ustadz nanti bingung sendiri. Tanya Ustadz ini mengatakan kelihatannya jatuh 3. Tanya ini jatuh, bingung saya Pak Ustadz. Bukan hakim yang memutuskan.